Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para pecinta pendidikan. Salam Merdeka Belajar. Dalam kesempatan ini saya akan secara singkat menjelaskan Merdeka Belajar. Gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Karena saat ini kurikulum kita secara bertahap mulai beralih ke dalam KUMER atau kurikulum Merdeka Belajar, yang mana ini adalah didasari atau dipelopori oleh gagasan ide Ki Hajar Dewantara. Apa sih Merdeka Belajar itu? Kita tidak akan pernah bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini tanpa kita tahu yang mendasari apa itu Merdeka Belajar. Nah, di sini ada beberapa makna tentang merdeka dan merdeka belajar. Yang pertama yaitu dari kemendikbud.go.id. Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada anak untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres atau tekanan. Nah, di sini poin pentingnya. Memberikan kebebasan, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan yang paling penting ketika siswa belajar yaitu mereka merasa gembira. Itu makna merdeka belajar menurut Kemendikbud. Ada lagi menurut Hamka, yaitu intinya adalah kebebasan untuk berpikir dan bebas dari rasa takut. Itulah merdeka. Selanjutnya, ini berdasarkan Pujiadi dalam Hamzah 2008. Dengan semangat mereka belajar, anak akan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Jadi, di sini siswa dituntut menemukan gaya belajar mereka sendiri sehingga guru berperan hanya sebagai mediator dan fasilitator, selain itu juga sebagai teman. Belajar merdeka mencirikan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspres, transformatif, efektif, aplikatif, variatif, progresif, aktual, dan faktual. Jadi ini sesuai dengan zaman sekarang ini, yang mana tuntutan kemampuan, skill yang harus dimiliki siswa, yaitu siswa bersifat critical thinking atau kritis. Sehingga siswa memiliki kualitas yang mumpuni untuk mereka nanti ketika terjun ke dunia kerja atau ke dunia selain dari pendidikan. Yang kedua, ekspres, cepat, karena sesuai dengan perkembangan zaman saat ini di mana ilmu bisa kita gali, bisa kita dapatkan dengan hanya membuka handphone. Ki Hajar Dewantara menekankan berulang kali tentang kemerdekaan belajar. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori. Tapi siswa dituntut untuk menemukan suatu pengetahuan. Karena saya ingat di masa lalu ketika kita belajar, guru adalah sumber ilmu. Jadi kita tidak bisa belajar kalau tidak ada guru. Lain halnya dengan zaman sekarang ini, guru berperan sebagai fasilitator dan mereka hanya bisa dan mereka yang sendiri mengeksplor. Oke. Jadi mereka sendiri yang mengeksplor tentang pengetahuannya. Sudah tergambarkah apakah itu merdeka belajar? Oke, kita lanjut. Apa peran saya sebagai guru dalam pendidikan zaman sekarang ini? Peran guru adalah memberikan ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya, dalam arti seluas-luasnya. Kehidupan yang akan kita alami atau yang kita alami saat ini adalah buah dari pendidikan yang keterima saat kita masih anak-anak. Setiap hal yang kecil
Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak pada saat dewasa nanti. Jadi ini sangat penting sekali karena ilmu yang akan mereka dapatkan dan ilmu yang telah mereka dapatkan akan berpengaruh ke masa depan mereka. Sehingga sebagai guru kita bertanggung jawab memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa kita. Apa yang membedakan pengajaran dan pendidikan? Intinya, pengajaran itu adalah menyampaikan ilmu, sifatnya kognitif, pengetahuan. Sedangkan pendidikan adalah menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen bagi tumbuhnya unsur peradaban. Jadi, kalau pengajaran adalah bagian dari pendidikan, pendidikan adalah bentuk wadahnya secara komprehensifnya. Dalam pendidikan itu banyak, ada pendidikan karakter dan lain halnya, dan pengajaran itu adalah penanaman ilmu atau kognitif kepada siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan utama, tujuan inti dari pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa maknanya kita memiliki banyak uang, ilmu tinggi apabila kita tidak selamat dan tidak bahagia? Karena itulah tujuan hidup. Maka di sanalah pendidikan berperan sebagai tuntunan supaya kita bisa hidup, bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Gagasan Ki Hajar Dewantara ada yang dinamakan sistem Among atau dengan 3 slogan. Ingarso sing tulodo, di depan sebagai teladan. Jadi kita sebagai guru berperan memberikan teladanan yang baik bagi siswa-siswa kita. Yang kedua, ingmadya mangunkarso, di tengah-tengah menjadi pembangkit, pemberi motivasi kepada siswa kita. Dan tuturi handayani, di belakang harus memberikan dorongan, menjadikan hidup murid lebih mandiri lagi. Merdeka Belajar Abad 21. Salah satu pesan Ki Hajar Dewantara adalah tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya pemberi pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek dan bukan menjadi objek atau individu pasif. Sehingga guru hanya memberi fasilitas saja dan murid yang aktif menemukan pendidikannya, menemukan cara tipe belajarnya, dan sampai menemukan sebuah kesimpulan tentang sebuah pengetahuan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.